pulang dari umroh itu tiba-tiba saya itu mimpi, Mbak. Saya mimpi itu saya pakai baju bupati. Itu sebenarnya sedekat apa sih Mas Diko sama Mas Wali itu? Kayaknya banget gini ya Mas ya, udah tak bisa terpisahkan. 3 menteri Singapura datang ke Kabupaten Kendal untuk bertemu dengan saya dan melihat progres kawasan industri Kendal. Halo Tribuners dimanapun Anda berada, kembali bersama saya Sandi Wanita di Tribun Podcast kali ini edisi Rabu 22 Februari 2023. Tribuners senang sekali karena Tribun News kali ini sudah kehadiran sosok pengusaha muda yang akhirnya memutuskan nekat nyemplung ke politik. Sempat gagal memulai karir berpolitik ya Tribuners, tapi tak membuatnya menyerah begitu saja nih. Bahkan hingga kini beliau menyandang status sebagai Bupati termuda se-Jawa Tengah dengan karir cemerlang, prestasi yang tak diragukan lagi, bahkan gebrakan-gebrakan baru yang telah dilakukan sejak menjabat sebagai Bupati menjadi sorotan. Langsung saja ini dia kita sapa. Halo untuk Bupati Kendal Mas Diko M. Ganintudo. Selamat siang Mbak Sandi, apa kabar? Alhamdulillah baik Mas Diko. Luar biasa, akhirnya terima kasih sudah menyempatkan mampir ke Tribun Podcast kali ini. Terima kasih sudah diundang. Oke, sama-sama ya. Studionya bagus, Mbak. Oh iya, terima kasih Mas. Kantornya juga keren. Kalau sama kantornya Mas Diko tetap bagus punya Mas Diko ya? Kayaknya bagusan ini deh. Oh, bagusan ini. Oke, Mas Diko luar biasa sekali. Ini kita ketahui juga Tribuners bahwa Mas Diko ini tidak asing lagi karena juga merupakan seorang suami dari selebritis papan atas ya, di Mbak Caca Veredika ya. Oke, Mbak Caca sehat juga ya Mas? Alhamdulillah sehat ya. Oke, satu keluarga sehat alhamdulillah. Gimana nih sudah menjabat sebagai seorang Bupati Kendal ya, lahir di Jakarta 19 Februari. Betul. Sekarang berarti usianya kurang lebih 33 tahun. 33. Saya baru ulang tahun loh, Mbak. Iya, selamat ulang tahun Mas Diko ya. Ya. Ngode banget diucapin Tribuners. Ya. Semoga dengan bertambahnya usia semakin membawa Kendal makin maju dan eksis tentunya. Amin ya. Dapat ini karena kalau biasanya kalau pemimpin rakyat ya Mas, ulang tahun itu ngasih kado ke rakyat. Kadonya apa nih untuk rakyat? Ya kadonya jiwa dan raga saya. Oke, ya, terus melayani dan mengabdi ya. Iya, Oke. Nah, Mas Diko ini sekarang kesibukannya sudah resmi menjabat sebagai Bupati yang dilantik pada tanggal 26 Februari 2021 ya Mas ya, oleh Gubernur kita Bapak Ganjar Pranowo. Kebetulan sama-sama orang Jawa Tengah nih Mas Diko ya. Nah, ini kan juga berasal dari keluarga yang dimana ayah juga dari Purwokerto, ibu dari Semarang. Kemudian dulunya bahkan sudah berkarir mentereng di Jakarta. Tapi akhirnya nekat nyemplung ke politik dan memilih Kendal. Apa Mas alasannya? Jadi saya memang dari usia muda ya Mbak. Dari saya SMP itu saya memiliki passion. Saya memiliki keinginan untuk menjadi politisi, gitu. Jadi saya percaya bahwa kita sebagai manusia, kita harus menjalankan apa yang menjadi passion daripada diri kita untuk karir kita dan lain sebagainya, gitu. Kebetulan memang passion saya itu dunia politik. Jadi saya sudah terpikir dari usia dini bahwa saya ke depan ingin menjadi politisi, gitu. Tapi ketika berjalannya waktu, saya SMA, mulai kuliah, saya melihat bahwa ya kalau mau jadi politisi kelihatannya harus memiliki fondasi yang kuat dulu gitu. Nggak bisa kita masuk ke politik kalau kita nggak punya fondasi yang kuat. Dari situlah akhirnya saya berpikir pulang kuliah dari Amerika, saya memulai karir saya di bidang usaha. Agar bahasanya ya Mbak, saya selesai dengan diri saya dulu deh gitu, memiliki usaha bisa berjalan semua. Dan ketika itu saya memberanikan diri pada tahun 2019 saya masuk sebagai calon anggota DPR RI dari Dapil 1 Jawa Tengah. Yang Dapil 1 Jawa Tengah itu isinya Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal, sama Kota Salatiga. Jadi disitulah awal karir politik saya untuk berupaya masuk ke dalam politik praktis. Dan kenapa Kendal? Karena memang darah saya ini mengalir 100% darah Jawa Tengah. Bapak ibu saya asli dari Jawa Tengah, istri saya juga asli dari Jawa Tengah. Jadi saya memang punya keinginan untuk membangun daerah asal dari saya, yaitu Jawa Tengah. Dan mungkin kalau nanya lagi kenapa spesifik, kenapa Kendal gitu kan, kenapa nggak Purwokerto gitu lah, Purwokerto kan tempatnya bapak saya gitu, kenapa nggak di mana gitu, karena
Saya ketika maju pileg pada tahun 2019 kemarin, kan saya banyak berkunjung ke Kendal, Kabupaten Semarang, Kota Semarang, Salatiga, bahkan beberapa daerah lain di Jawa Tengah juga gitu. Saya melihat memang Kendal ini sesuatu yang menarik gitu. Kendal sesuatu yang menarik karena saya melihat begitu banyak potensi yang dimiliki oleh Kendal, yang menurut saya kayaknya kalau saya berkarir di Kendal sebagai bupati, kayaknya saya bisa deh nih berbuat sesuatu yang beda dibanding sebelumnya untuk membuat suatu perubahan agar kemajuan Kendal ini bisa lebih cepat lagi gitu. Oke, berarti dari awal sudah optimis banget dong kalau bakal jadi Bupati Kendal. Iya, kalau optimis sekali ya tentunya gitu ya. Kalau kita, saya khususnya punya prinsip Pak, ketika misalkan saya sudah bismillah yakin maju sebagai calon Bupati Kendal, ya ketika kita maju kita harus yakin menang dong gitu. Kita harus optimis menang gitu. Tapi pada akhirnya kan semua itu garis tangan ya kan, takdir sudah ditentukan. Tapi kita semangat, optimis dan harus yakin menang gitu. Dan alhamdulillah kemarin menang. Pas pileg pun saya juga yakin menang, tapi kalah gitu. Belum berkesempatan ya Mas. Garis tangannya bukan di sana. Tapi akhirnya sekarang dibuktikan menjadi seorang Bupati Kendal. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah sekarang kan berarti sudah resmi menjabat sebagai Bupati Kendal. Aktivitasnya pasti juga sangat sibuk ya Mas pastinya mungkin ya. Nah kalau dulu kan jadi pengusaha sama bupati, sekarang penyesuaiannya gimana Mas? Adaptasinya sempat gimana tuh di awal-awal? Kalau adaptasi alhamdulillah nggak ada Mbak. Oh malahan jadi karena mungkin saya passionnya politik gitu ya, jadi saya udah tahu kalau jadi politisi kerjanya seperti apa. Udah mendarah daging ya? Iya mendarah daging, harus ketemu dengan masyarakat, menerima undangan, rapat dan lain sebagainya. Jadi ketika dari pengusaha jadi politisi itu nggak menurut saya nggak sesuatu yang harus ada penyesuaian gitu. Jadi di hari H saya dilantik sebagai bupati udah nggak ada penyesuaian, alhamdulillah tinggal menjalankan aja. Keuntungannya kenapa saya jadi pengusaha dulu sebelum menjadi politisi, saya belum tahu karena saya baru 2 tahun ya Mbak. Mudah-mudahan nanti hasilnya mungkin beberapa tahun ke depan bisa terlihat lah gitu. Tapi saya melihat bahwa bagaimana saya mentreatment pemerintahan sebagai bupati, menjalankan pemerintahan itu ada cara-cara saya ketika dulu saya memimpin sebuah perusahaan. Jadi 11-12 adalah ya Mas ya? Sebenarnya kan menjalankan pemerintahan ini caranya kan beda-beda Mbak. Orang kan punya prinsip beda-beda, punya visi beda-beda, punya misi beda-beda gitu kan. Background masing-masing gitu kan. Ada guru yang jadi politisi misalkan, background beda-beda semua. Kalau saya dari pengusaha saya melihat akhirnya saya menjalankan pemerintahan ini seperti usaha. Kenapa? Jadi kalau kita di perusahaan itu kan kita peduli terhadap perusahaan kita mau perusahaan kita maju, kita melihat secara detail permasalahan satu persatu, semua kita lihat secara detail. Nah itu yang saya bawa prinsip itu ketika saya menjalankan pemerintahan di Kendal. Jadi saya akan melihat lebih detail, saya benar-benar care, saya mau yang terbaik gitu, saya mau memastikan bahwa Kendal ini berkembang dengan baik gitu. Jadi itu yang menurut saya justru ini menjadi positif ketika sebelumnya saya pengusaha, sekarang menjadi politisi gitu. Dan sekarang terbukti dengan gebrakan-gebrakan barunya Mas. Iya. Dah ngomongin soal Kendal ini sudah. Nah selama Kota Santri ini di tangan Mas Diko ini kira-kira mau dijadikan apa Kendal ini Mas sejauh ini? Saya punya visi misi, saya punya 4 pilar pembangunan ekonomi di Kabupaten Kendal. Yang pertama adalah industri, yang kedua pariwisata, yang ketiga UMKM, yang keempat adalah generasi 4.0. Jadi 4 pilar pembangunan ini yang kita fokuskan dalam segala rencana-rencana kerja, program-program kerja yang ada di Kabupaten Kendal, tanpa menghilangkan kearifan lokal. Bagaimana Kendal itu adalah kota santri, bagaimana Kendal ini memang terkenal dengan begitu banyaknya pondok pesantren, begitu banyaknya santri gitu. Kita menghilangkan itu, tapi kita fokus bagaimana program-program kita ini juga bisa melibatkan para santri, melibatkan pondok-pondok pesantren dalam memberikan support. Kita satukan visi misi untuk membangun Kendal yang lebih baik gitu. Jadi kita fokus Kendal ke depan menjadi kabupaten industri dan pariwisata yang berkelanjutan. Kendal handal ya Mas ya. Kendal handal. Jargonnya gitu. Nah, ini Tribuners juga bertanya-tanya nih ya, mungkin beberapa warganet juga sempat bertanya-tanya gitu di media sosial bahwa selama menjabat sebagai bupati nih, kira-kira goals apa sih Mas yang sudah terbukti gitu? Mungkin beberapa, pasti banyak juga, tapi mungkin beberapa bisa disebutkan Mas selama sama Mas Bub nih, apa aja goals apa yang sudah berjalan? Jadi sebenarnya
kalau kita pemerintahan, ketika saya terpilih menjadi bupati, tentunya hal pertama yang saya ingin pastikan seluruh janji-janji politik saya harus berjalan dulu, Mbak. Ketika saya dulu debat, saya bicara, ketika saya ketemu dengan masyarakat, kalau saya terpilih saya akan melakukan apa, saya akan terpilih saya akan melakukan apa, itu semua kan harus berjalan dulu. Jadi memang 2 tahun ini saya fokus bagaimana seluruh visi misi saya, janji-janji politik saya ini harus berjalan semua. Dan alhamdulillah di tahun kedua ini semua yang saya janjikan dulu ketika pilkada, proses pilkada itu sudah realisasi semua gitu. Jadi itu mungkin keywordsnya ya. Jadi janji-janji politik semua sudah berjalan. Tapi di 2023 ini ada 8 program strategis, program pembangunan strategis yang akan saya bangun, dan ini akan menjadi pembangunan yang monumental di Kabupaten Kendal. Contohnya misalkan Masjid Agung Kendal, ini akan kita revitalisasi perpustakaan daerah yang udah jadi tapi belum bisa masuk karena interiornya masih kita selesaikan. Insya Allah 1-2 bulan ini bisa selesai. Itu ditunggu-tunggu juga, Mas. Itu ditunggu-tunggu juga gitu. Perpusda, kita bangun perpusda, sesuatu yang memang sangat berbeda dengan perpusda yang lainnya gitu kan. Sangat bagus lah bangunannya gitu kan. Itu juga akan jadi monumental. Kita bangun gor baru dengan landmarknya. Nanti akan ada gor baru, kita bangun di sebelah stadion utama, dan di depannya itu nanti akan menjadi menjadi mungkin tempat baru untuk masyarakat nanti bisa berkunjung menikmati suasana di Kendal gitu, seperti alun-alun baru lah di Kota Kendal. Ada landmarknya, ada UMKM centernya juga untuk mewadahi pelaku UMKM dan juga membranding kita. Jadi nanti branding daripada produk keunggulan Kendal itu nanti akan ditaruh semua di UMKM Center yang ada di depan Gor Baru, dan ada landmarknya juga. Terus ada alun-alun Kaliungu, ini kita revitalisasi, kita akan bikin RTH Plus di Boja, Kecamatan Boja kita bangun yang namanya ruang terbuka hijau plus, jadi semacam alun-alun tapi ada fasilitas olahraganya. Terus Curug Sewu juga kita revitalisasi, curug tertinggi di Jawa Tengah. Selama ini nggak diperhatikan fasilitasnya, ini kita revitalisasi total. Terus kalau di Wuleri, pasar Wuleri yang kemarin terbakar, ini juga kita akan bangun, dan insya Allah mudah-mudahan mohon doanya di akhir 2023 ini semuanya selesai. Amin. Semoga lancar ya, Mas. Amin. Jadi masyarakat Kendal tuh udah banyak banget program-program yang digalakan ternyata ya, Mas. Dan ada beberapa yang mungkin masih proses juga gitu ya. Yang sabar-sabar, banyak-banyakin sabar ya untuk Tribuners di Kendal. Nah itu kan banyak banget programnya, Mas. Pasti banyak banget stakeholder yang berkaitan juga pastinya. Nah ini selain itu yang jadi penasaran itu Mas Diko ini ya. Saya panggilnya Mas dari tadi nggak apa-apa ya, Mas, karena masih muda banget Tribuners. Nah ini kan juga sempat nih historinya juga sempat belum dikasih kesempatan untuk pemilihan legislatif beberapa waktu lalu tahun 2019 ya, Mas. 2019. Dan itu nggak membuat seorang Mas Diko itu menyerah gitu aja, dan akhirnya itu apa sih, Mas, dapat anugerah apa akhirnya kok memutuskan untuk terjun ini kayaknya aku politik lagi, ceritanya gimana tuh? Saya sebenarnya udah hampir menyerah. Hampir menyerah. Hampir menyerah gitu. Pada saat itu saya ketika kalah pileg itu adalah titik terendah saya dalam kehidupan menurut saya. Karena apa? Pada saat itu saya yakin banget menang, saya optimis banget menang, saya udah siap semuanya, lahir dan batin semuanya benar-benar sudah siap. Tapi nyatanya kan kalah gitu. Dan itu benar-benar terpukul sekali saya ketika kemarin kalah pileg itu. Karena kan passion saya politik, saya ingin berkarir di politik. Ketika ada kesempatan, momennya ada, ternyata nggak berhasil gitu. Sudah jadi itu, itu udah benar-benar hampir berpikir mungkin takdir saya bukan menjadi politisi gitu. Sampai suatu saat setelah itu saya berangkat umroh. Saya ajak sama bapak saya. Habis itu mulai tenang saya setelah pulang dari umroh, dan saya pada saat itu berpikir, oke, saya akan fokus kembali ke usaha. Jadi saya akan tetap lanjutkan usaha saya gitu kan, ya politik nanti lihat deh 2024 seperti apa gitu. Karena kan berpikirnya nanti ikut pileg lagi 2024 gitu kan, kalah 2019. Nah, tapi kemudian pulang dari umroh itu tiba-tiba saya itu mimpi, Mbak. Saya mimpi itu saya pakai baju bupati. Langsung yang mimpinya pelantikan ya? itu yang pakai putih-putih itu, saya mimpi saya pakai baju bupati, saya lagi jalan, itu aja sih. Terus saya bangun, nah dari mimpi itu saya ya mungkin itu adalah pertanda atau kita nggak tahu kan gitu kan, artinya saya nggak pernah terlintas untuk masuk ke dalam politik di eksekutif gitu.
pada saat itu gitu. Tapi ternyata karena mimpi itu, jadi saya akhirnya mencari tahu gitu kan tentang pilkada, tentang tugas fungsi daripada eksekutif dan lain sebagainya, sehingga saya melihat wah kayaknya ini juga sesuatu yang sangat menarik, dan bahkan mungkin menurut saya kayaknya lebih cocok eksekutif daripada legislatif gitu, karena eksekutif kan menjalankan pemerintahan kan, legislatif kan mengawasi, memonitor kinerja daripada pemerintah gitu. Jadi saya pikir kayaknya saya masih muda, ide saya banyak, saya pengen banyak berbuat, kayaknya memang eksekutif ini jalan saya gitu. Akhirnya dari situlah mulai cari-cari informasi, terus mulai melakukan jalan politik gitu ya, mulai sosialisasi semua, sampai akhirnya proses itu panjang banget, tapi sampai akhirnya ya alhamdulillah terpilih menjadi Bupati Kendal. Berarti suka duka yang dilalui luar biasa banyak juga ya Mas ya? Itu panjang banget kalau saya ceritain bisa berjam-jam itu. Nggak tiba-tiba langsung Bupati Kendal. Enggak ya, berarti panjang banget gitu. Ternyata nggak mudah Tribuners jadi bupati ya. Oke. Berarti memang karena kecintaan Mas Diko itu sudah dari masa remaja berarti ya, sudah cinta politik gitu? Iya, jadi kan kadang-kadang gini, saya juga biasanya kalau ketemu sama adik-adik kita yang masih sekolah gitu ya, kalau saya di Kendal sekarang suka kunjungan ke sekolah, ke SMP, SMA gitu, saya baru sampaikan kepada mereka semua, SMP, SMA ini tempat kalian semua ini bisa benar-benar mengeluarkan apa yang menjadi passion daripada diri kita. Ketika passion itu sudah keluar, jalankan itu gitu. Misalkan passion kamu suka olahraga, oke, passion kamu menjadi pemain bola, oke, kamu fokus di situ, kamu jalanin di situ, karena kalau kamu menjalankan sesuatu sesuai dengan passion itu akan maksimal. Karena kalau kita menjalankan sesuatu yang kita nggak suka, itu kan pasti nggak akan maksimal lah gitu. Bisa berhasil, bisa, cuman nggak akan maksimal ketika memang itu passion kita gitu. Nah itu memang alhamdulillah saya lahir passion itu sudah ketika saya usia mungkin 15 tahun. Ngomongin soal olahraga nih, dari tadi Mas Diko ngomongin olahraga nih minta dikode Tribuners. Mas Diko ini kan juga diketahui bahwa merupakan mantan atlet nasional juga, Go-kart sama golf ya Mas. Aduh luar biasa nih. Nah itu dulu atlet beneran berarti Mas ya? Atlet beneran. Saya tuh emang hobinya olahraga. Jadi hobinya olahraga, terus juga mungkin saya juga ada bakat juga ya di bidang olahraga, karena semua olahraga yang saya tekun ini alhamdulillah jadi bagus semua lah gitu. Misalkan main golf tiba-tiba bagus, go-kart bagus gitu. Cuman pada saat itu yang saya tekunin benar adalah golf sama go-kart, dan alhamdulillah keduanya juga bisa sampai masuk ke tingkat nasional bahkan internasional, mewakili Indonesia di beberapa ajang Asia gitu. Wow, gitu. Nah berarti sampai sekarang golfnya masih nggak Mas sama go-kartnya? Masih. Kalau go-kart enggak lah ya, karena kalau go-kart kan butuh resiko ya? Enggak, bukan resiko, butuh effort lah. Tracknya kan nggak ada banyak gitu. Sekarang kalau mau latihan mungkin harus ke Sentul gitu. Kalau main golf kan di Semarang ada, gitu kan, di Solo ada, di Magelang ada gitu. Jadi memang hobi golf saya masih sih. Jadi kalau saya ada waktu kosong biasanya saya kantongnya lagi mumet gitu ya, lagi mumet tuh biasanya saya main golf. Ya kalau main golf tuh saya lebih kayak apa ya bahasanya anak muda sekarang, healing lah, healingnya main golf. Saya main golf aja gitu, main golf 3 jam gitu, selesai udah healing gitu. Berarti di Kendal udah dibangun ini buat golf belum Mas? Ada rencana membangun lapangan golf di dalam kawasan industri Kendal. Wah gitu, jadi ditunggu ya Tribuners di Kendal ini bakal dibuka pasti ya Mas ya? Iya mudah-mudahan lah. Mudah-mudahan gitu. Nah ini kan Mas Diko ini dikenal dengan milenial, terus masih muda juga, jadi pemimpin muda, bahkan sering konten juga di media sosial, dan akhirnya juga Mas Diko menariknya ini membuka kanal WA Diko Mendengar gitu. Nah itu sebenarnya apa sih Mas? Pasti kan ya mungkin, ataukah itu wadah untuk masyarakat menyampaikan aspirasinya atau gimana? Jadi ceritanya kenapa saya sering bikin konten, kenapa saya buka kanal Diko Mendengar, awal mulanya itu karena begitu saya terpilih menjadi Bupati Kendal, saya berpikir, saya mau ngapain ya, gitu kan? Jadi bupati nanti mau ngapain ya? Terus saya berpikir, dulu sebelum saya menjadi pemimpin sebagai bupati, gitu kan, sebagai masyarakat biasa aja, apa yang menurut saya gap antara pemerintah dengan masyarakat? Saya berpikir tuh, apa ya kira-kira yang menjadi evaluasi ketika dulu saya melihat pemerintahan seperti apa gitu. Nah, satu hal yang saya pelajari, yang saya ketahui bahwa kita tuh sebagai masyarakat seneng kalau kita gampang untuk mengkontak pimpinan kita gitu, gampang kalau kita untuk bisa komunikasi sama pimpinan kita. Nah dari situlah saya berpikir bahwa gap antara pemerintah dengan masyarakat ini nggak boleh terlalu jauh, harus benar-benar dekat. Jadi seakan-akan
mereka tuh walaupun gak ketemu saya tiap hari tapi merasa dekat dengan saya, dengan konten-konten saya, kegiatan-kegiatan saya yang ada di Kendal dan lain sebagainya. Ini adalah upaya kita untuk mendekatkan masyarakat, upaya kita untuk bisa menyampaikan kepada masyarakat kegiatan-kegiatan ini loh, saya bupati melakukan ini, melakukan ini, walaupun kan nggak mungkin kan ada 1 juta orang setiap hari ketemu, kan nggak mungkin kan, kadang saya kecamatan ini, kecamatan capek ini, salamannya dan fotonya pasti mas ini, kecamatan sini, tapi dengan adanya kanal Diko Mendengar ini instrumen untuk masyarakat sebenarnya bagi saya untuk memberikan laporan, masukan, saran, dan ini juga sebenarnya upaya kita untuk melibatkan masyarakat dalam membangun Kabupaten Kendal. Karena masyarakat jadi melapor, masyarakat jadi ngasih saya input, ngasih saya feedback. Di sini jalan rusak, di sini lampu mati, di sini ini. Jadi kita melibatkan masyarakat dalam membangun Kendal. Itu sebenarnya tujuan utama kenapa kanal Diko Mendengar itu dibangun. Dan alhamdulillah itu benar-benar bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Tuh, laporan yang masuk itu sehari bisa sampai 100 laporan. Wow. Itu udah ada yang ngelola sendiri ya mas? Atau mas juga sempat sering baca-baca juga? Udah ada lah, ada adminnya dan itu juga sudah terintegrasi dengan OPD. Jadi misalkan masalah jalanan langsung integrasi ke PU gitu. Tapi nanti PU juga akan lapor ke kita gitu bahwa ini sudah ditangani. Ini misalkan masih belum karena masalahnya apa gitu. Dan itu selalu jalan. Jadi kalau kita melihat kayak kanal-kanal, aplikasi-aplikasi yang dimiliki oleh pemerintah, kalau trafficnya besar, berarti itu berjalan, Mbak. Wow. Nah, jadi kayak misalkan kanal Diko Mendengar, trafficnya kan banyak nih, orang lapor banyak. Nah, artinya berarti selama ini Diko Mendengar ini memang bermanfaat gitu loh. Kalau ngelapor ke Diko Mendengar, ya insya Allah diselesaikan. Kalau enggak pun dikasih tahu alasannya apa. Oke, berarti interaksinya lebih dekat sama Mas Bupati ya? Kayak gitu. Kurang lebih meski nggak bisa ketemu langsung ya Mas ya. Nah, berarti kan ini Diko Mendengar ini kan sudah pastinya banyak lah setiap harinya. Bahkan tadi katakanlah 100 ribuan bahkan ya Mas ya, sampai ribuan yang masuk gitu. Ada nggak sih Mas yang komentar-komentar nyeleneh gitu dari masyarakat, kadang apa gitu, atau bahkan kan kalau diketahui juga Mas Diko sampai lewat Diko Mendengar itu ke hajatan warganet ya kalau nggak salah, itu beneran ya Mas ya? Iya. Jadi ya segala hal sih ya, maksudnya ada aja gitu yang lapor ke Diko Mendengar itu minta dicariin jodoh gitu, ada juga gitu. Ada juga ya. Jadi artinya ya semua itu kan natural aja lah, masyarakat mau ngelaporin apa segala macam gitu. Memang terakhir ini dari dulu sebenarnya ada masyarakat beberapa yang ngirim undangan melalui Diko Mendengar gitu. Cuman fokusnya pada saat itu Diko Mendengar kan untuk permasalahan gitu kan, bukan untuk mengundang. Kalau mengundang kan biasanya surat menyurat gitu kan, dan selama ini surat menyurat itu saya rasa nggak ada masalah. Menurut saya nggak ada masalah, orang tinggal bikin undangan, kirim ke kantor, kalau waktu saya ada insya Allah saya hadir gitu kan. Ternyata buat sebagian masyarakat ngirim undangan formal ke kantor bupati itu banyak yang segan. Dan takut sih Mas, kayaknya biasanya kayak, aduh ini ya kalau laporan gimana ya gitu. Kalau viral gimana? Jadi saya juga baru tahu itu gitu loh. Saya juga baru ngerti itu karena kan kadang kalau saya datang undangan tuh suka ngobrol-ngobrol gitu kan. Apa gitu. Kalau saya kan orangnya santai aja gitu kan, enggak terlalu gimana gitu. Nah, ketika saya tahu itu baru saya bilang, oh ya udahlah kalau gitu Diko Mendengar udah sekalian aja, orang mau ngirimin undangan apa nggak apa-apa lah Diko Mendengar gitu. Jadi saya deklarasi sekalian gitu bahwa sekarang fitur Diko Mendengar boleh ngirim undangan pernikahan. Ini lucunya lagi sekarang orang yang nikah di luar Kendal juga undang saya juga gitu. Kemarin baru saya mau tanya ini. Kota Semarang, ada yang di mana? Waduh, ini kenapa jadi luar Kendal saya diundang ini? Jadi banyak ya Mas interaksinya dari bahkan dari luar juga gitu. Tapi berarti kanal Diko Mendengar ini memang terkhususkan untuk khusus Kendal aja, ataukah memang kalau siapa tahu ya Mas ada yang mungkin warga Solo kayak gitu mungkin? Saya sebenarnya kan ya, fokusnya kan ini pelayanan untuk masyarakat Kendal Mbak. Jadi memang karena saya menjabat sebagai Bupati Kendal, lingkup saya Kabupaten Kendal, jadi saya prioritaskan untuk masyarakat Kendal. Tapi misalkan ada undangan dari Semarang atau dari mana, kalau memang waktunya tiba-tiba bisa gitu kan, saya kosong ya nggak menutup kemungkinan saya datang juga. Seneng banget tuh ya kalau misalnya orang awam ya ada Pak Bupati datang ke nikahannya, seneng pisan Mas itu. Seneng banget tuh. Nah, ini kan juga berarti Kendal ini kan selain disebut
disebut dengan kota santri, juga luar biasa industrinya Mas nih ya. Ini kan juga Mas Diko juga tadi termasuk juga dalam masuk 4 pilar prioritasnya Mas Diko ya selama menjabat sebagai bupati. Ya ini ada KIK ya Mas, kawasan industri Kendal gitu. Nah ini gimana tuh Mas, sejauh ini tuh sudah perkembangannya gimana? Ada apa aja nih di Kendal? Jadi kawasan industri Kendal, KIK itu ya dimulai itu tahun 2016. Diresmikan oleh Presiden Jokowi dan PM Lee, Perdana Menteri Singapura. Tapi dari 2016 sampai 2023 sekarang, perkembangan paling pesat itu terjadi pada tahun 2022. Bahkan saat pandemi berarti itu Mas juga? Mungkin ya pas pandemi dan pasca pandemi. Ketika saya menjabat sebagai Bupati Kendal. Jadi memang ketika saya datang di Kendal, saya sangat tertarik terhadap multiplier effect kawasan industri terhadap masyarakat Kendal. Karena sebenarnya kalau dampak langsung pemerintah dengan kawasan industri Kendal ini sangat kecil sekali. Karena mereka kan dikelola oleh swasta, lahannya swasta semua. Impact langsungnya enggak, tapi multiplier effect terhadap lapangan pekerjaan, terhadap pertumbuhan ekonomi, terhadap pelaku UMKM, terhadap pelaku usaha kecil, ini sangat besar. Saya lihat impactnya. Itu udah nggak bisa dipungkiri lah. Kalau kawasan industri maju, pasti kan dampaknya juga terhadap masyarakat sekitar gitu. Jadi pada saat itu saya berpikir saya mau bersama-sama majuin kawasan industri Kendal. Nah, jadi saya datang ke sana, saya tanya sama pimpinannya, apa permasalahan selama ini? Dia sampaikan ada permasalahan A, B, C, D. Yang keempat masalah ini bukan tanggung jawab daripada pemerintah Kabupaten Kendal. Ada yang tanggung jawab pemerintah pusat, ada yang tanggung jawab pemerintah provinsi gitu. Tapi karena eager saya, keinginan saya untuk kawasan industri ini maju, saya support, saya bantu selesaikan permasalahan yang bukan menjadi tanggung jawab kewenangan dari pemerintah Kabupaten Kendal. Dan dari keempat masalah itu, alhamdulillah 3 udah selesai. Nah, yang 3 udah selesai ini kemarin di tahun 2021 saya selesaikan semua masalah yang 3 itu, sehingga iklim investasi, kepercayaan investor terhadap kawasan industri Kendal, dukungan pemerintah daerah sangat terlihat jelas, sehingga sekarang investasi masuk sangat besar sekali. Selama kawasan industri Kendal itu berdiri, baru di era saya sebagai Bupati Kendal, 3 menteri Singapura datang ke Kabupaten Kendal untuk bertemu dengan saya dan melihat progres kawasan industri Kendal. Luar biasa, langsung. Satu lagi ya, Mas, akan datang besok bulan Maret ini. Waduh. 1 menteri lagi Singapura akan datang. Berarti Mas Diko tuh larinya cepet banget deh Mas. Ya harus lari cepet lah. kurang lebih 3,5 tahun ya mungkin jabatan kalau. Iya. Oke, dan secepat itu dan akhirnya memberikan impact yang luar biasa sampai masuk kawasan ekonomi khusus juga. Oke, nah itu berarti kira-kira nih Mas untuk investor di luar sana gitu ya, mungkin menariknya nih Mas secara mungkin in detailnya gitu kalau berkaitan dengan industri gitu mungkin, atau mungkin jajanan kuliner juga gitu, apa sih Mas yang ada di Kendal tuh? Sebenarnya kita banyak lah keunggulan ya, komoditi kita juga banyak gitu. Kita produsen telur terbesar nomor 2 di Indonesia. Gitu. Kita punya perkebunan kopi yang produknya sangat bagus gitu. Kita punya beberapa kuliner yang terkenal seperti sate bumbon gitu kan. Terus juga oleh-oleh khas Kendal kayak kerupuk rambak dan lain sebagainya. Banyak sekali produk-produk unggulan. Kelemahannya brandingnya ini kita nggak kuat. Jadi hari ini kalau saya boleh menilai, masyarakat Kendal tuh potensinya sangat luar biasa, tapi kepercayaan dirinya nih yang harus dibangun. Kurang pede. Kurang gitu percaya diri dengan produk-produk mereka. Maka dari itu pemerintah Kabupaten Kendal berkolaborasi dengan mereka untuk bisa meningkatkan branding dan kepercayaan diri. Nah, masuk juga ke pilar pembangunan yang keempat, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, generasi 4.0. Nah, ini semuanya ini sejalan gitu. Nah, harapannya ini nanti bisa benar-benar untuk bisa dikembangkan seluruh produk-produk unggulan yang ada di Kendal. Ya, ini akhirnya bisa mendapatkan efek domino terhadap kesejahteraan masyarakat yang ada di Kendal juga. Oke, berarti banyak banget yang nanti kalau kita mampir-mampir ke Kendal banyak kulinernya kayak sate bumbon itu tadi ya Mas ya? Iya, sate bumbon itu sangat terkenal sekali. Oke, gitu. Kalau kapan-kapan mampir nanti diajak makan sate bumbon ya Mas ya. Nanti kabarin aja kalau Kendal. Berarti ini kalau musim apa ya? Durian Petro Mas, berarti udah ini ya. Durian di Kendal juga cukup terkenal juga. Terkenal juga. Oke, berarti banyak Tribuners ya. Nanti kalau kita mampir ke Kendal bisa lah ya kita
main-main sama Mas Bobi ya Mas boleh, ya. Oke. Oke. Nah ini kalau ngomongin anak muda, generasi muda, pemimpin muda ini banyak sekali tertarik yang sekarang terjun ke politik ya Mas ya. Dan beberapa waktu lalu nih kita ketahui bahwa jadi udah dilihat ini jadi ngomongnya. Ini Mas Diko ini kan juga santer banget nih, dijodoh-jodohkan, dikait-kaitkan dengan Mas Wali, Gibran Raka Buming Raka ya Mas ya gitu, makan bakso bareng gitu. Lebih enak makan bakso bareng Mas Wali atau pas yang hajatan itu Mas? Gimana tuh? Makanannya sama aja. Sama aja ya. Yang berbeda obrolannya. Oh, yang beda obrolannya. Luar biasa katanya obrolannya pas itu ya Mas ya. Nah, itu sebenarnya sedekat apa sih Mas Diko sama Mas Wali itu? Kayaknya banget gini ya Mas ya, waduh, tak bisa terpisahkan. Kita dua teman baik lah, sama-sama masih muda, sama-sama menjadi kepala daerah di Jawa Tengah gitu kan. Artinya banyak sekali kegiatan-kegiatan kita berbarengan gitu. Kita sering ngobrol, sering diskusi, tukar pikiran, apa yang dia lakukan di Solo, apa yang dilakukan di Kendal, apa sih keunggulan di Solo, apa keunggulan di Kendal, sehingga dengan kedekatan itu saya rasa itu semua menjadi natural gitu ya. Maksudnya Mas Gibran juga banyak bantu kita di Kendal. Misalkan kemarin Mas Wali berangkat ke Dubai, ternyata ada beberapa investor yang tertarik dengan industri, tapi kan di Solo kan nggak ada industri nih. Akhirnya dilempar ke Kendal gitu. Akhirnya kontak saya segala macam. Jadi artinya memang ya kedekatan itu kedekatan yang menurut saya natural, dan memang kita memiliki kecocokan ya, kecocokan gitu. Kita sama-sama mungkin punya visi yang sama, kita punya pemikiran yang sama, sehingga ya ketika ada acara bareng kepala daerah Jawa Tengah, bahkan kemarin yang di Sentul tuh se-Indonesia, ya akhirnya kita lagi sama Migran lagi ya Mas, cari makan ya Mas gitu, belum sarapan cari makan gitu ya, ada apa di depan aja makan apa, bakso, somai gitu. Oke, berarti kalau isinya nanti diduetkan di Pilgub 2024 siap Mas? Kalau itu prosesnya masih panjang Mbak, dinamika politiknya itu kan masih lama. Sekarang juga semua masih fokus terhadap Pilpres dan Pileg gitu kan, karena kan nanti konsentrasi 2024 kan Pileg dan Pilpres dulu, setelah itu baru Pilkada. Saya rasa dinamikanya masih panjang. Saya sih dinamis orangnya, dan saya tapi prinsipnya. Siap nggak Mas? Siap nggak? Loh, gini Mbak. Jadi kalau misalkan bicara terkait dengan Pilkada, itu kan tentunya juga ada beberapa indikator yang harus menjadi perhatian. Yang pertama tentunya bagaimana kita ini, saya sendiri pribadi mengevaluasi diri saya. Apakah saya bisa memberikan manfaat kepada orang atau tidak. Sebagai Bupati Kendal kemarin. Itu yang pertama dulu. Saya harus tahu diri gitu. Yang kedua tentunya ada partai politik. Ada partai politik tentunya, masing-masing ketua umum juga tentunya kan ini akan menjadi diskusi gitu. Dan yang ketiga tentunya terkait dengan permasalahan penerimaan masyarakat terhadap kita gitu. Itu kan juga berkaitan dengan kepuasan kinerja gitu. Jadi itu dulu 3 gitu. Kalau 3 itu semua udah oke, ya saya sebagai pejabat publik ya siap-siap aja ditempatkan dimanapun. Oke, berarti siap kapanpun ya Mas ya, kalau diamanahkan ya Mas ya. Oke, tapi kira-kira nih kita berandai-andai aja, kan kita cuma berandai-andai ya Mas ya, seandainya nih memang benar ya gitu, kira-kira lebih cocoknya ada insting jadi pemimpinnya atau wakilnya Mas? Oh iya, kalau itu masih inilah Mbak ya, maksudnya masih prosesnya masih panjang. Saya rasa itu nanti dinamis saja. Oke, nah kalau berarti kan Mas Diko ini kan sudah dekat banget sama Mas Gibran, berarti ataukah pas udah terjun di politik juga atau sebelumnya memang udah kenal Mas? Kebetulan kenalnya pas sama-sama menjadi kepala daerah. Oke. Karena sering ketemu daerah juga ya. Iya, jadi pertama kali ketemu itu pas sama-sama acara bareng lah gitu, sama-sama kepala daerah. Oke, gitu. Kalau di mata Mas Diko sendiri, Mas Gibran sosok seperti apa sih Mas? Menurut saya beliau memang memiliki passion di bidang politik, memiliki keinginan untuk memberikan yang terbaik ya. Dan saya lihat juga upaya ikhtiarnya untuk membangun Solo, menurut saya banyak hal-hal yang out of the box gitu ya, di luar daripada orang-orang yang atau pemimpin-pemimpin yang lainnya yang mungkin melakukan hal-hal yang sama aja gitu. Jadi menurut saya memang ya Mas Gibran layak lah untuk bisa terus berkarir di politik dan memberikan banyak
dampak ya, efek terhadap pembangunan Indonesia. Oke, jadi sama-sama jadi pemimpin muda, sama-sama membantu gebrakan satu sama lain ya Mas ya, gitu. Sohib banget Tribuners. Oke, dah kalau ngomongin soal harapan kedepannya nih Mas untuk Kabupaten Kendal sendiri, untuk masyarakat gitu, kalau dari Mas Bupati sendiri gimana harapannya? Ya harapan saya bisa memberikan yang terbaik ya untuk Kabupaten Kendal. Saya bisa meninggalkan legacy yang baik untuk Kabupaten Kendal. Saya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di Kendal, dan mudah-mudahan dengan kehadiran saya ini menjadi momentum untuk Kabupaten Kendal bisa semakin maju lagi. Itu yang menjadi harapan saya. Dan tentunya sebagai pemerintahan, sebagai bupati, tidak ada harapan lain terkecuali bagaimana indikator-indikator pemerintahan bisa kita capai dengan baik. Dan alhamdulillah di tahun 2022 kemarin seluruh indikator pemerintahan di arah yang positif, di arah yang baik, seperti laju pertumbuhan ekonomi kita di atas rata-rata nasional, angka kemiskinan kita menurun di atas rata-rata provinsi, angka pengangguran kita menurun di atas rata-rata provinsi, dan peningkatan indeks pembangunan manusia kita juga meningkat di atas rata-rata provinsi. Jadi dari indikator itu berarti program-program kerja, ikhtiar kita semua sudah berjalan. Tinggal bagaimana kita maksimalkan. Mudah-mudahan di tahun 2023 ini menjadi tahun yang benar-benar memberikan sebuah perubahan yang signifikan kepada Kabupaten Kendal. Oke, amin, luar biasa sekali. Tepuk tangan dong untuk Mas Diko. Oke, luar biasa Mas Diko, terima kasih. Semoga sehat selalu dan sukses untuk proyek-proyek selanjutnya untuk Kendal juga ya Mas ya. Salam untuk Mbak Jaja. Oke. Dan terima kasih sudah mau mampir di Tribun Podcast kali ini. Oke, dah sebelum Mas Diko kan udah jauh-jauh ke Kendal nih, nggak lengkap rasanya kalau aku nggak kasih oleh-oleh. Tapi oleh-olehnya tuh cuma pantun Mas ya. Oke. Jadi kalau nanti pantunnya nggak nyambung-nyambung amat, semoga amat bisa nyambungin ya. Oke. Jalan-jalan nggak pakai kendal. Salah Mas. Jalan-jalan nggak pakai sendal. Oke. Beli roti bakar selai durian dicampur keju. Cakep. Jangan lupa mampir ke Kendal. Cakep. Biar ketemu bupati keren yang makin maju. Oke, tepuk tangan. Terima kasih Tribuners, mata lokal menjaga Indonesia. Saya Sadioita pamit. Sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.